Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha dengan NPM 1901011157. Saya dari kelas G, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran fikih munakahat dengan dosen pengampu Muhammad Ali, MPDI, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik kawan-kawan, selamat menyaksikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep peminangan dan kafah dalam Islam. Di dalam agama Islam, konsep peminangan bebas berasal dari siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Yang penting dengan cara yang halal atau yang dianjurkan oleh Islam. Dan apabila perempuan terlebih dahulu itu tidak masalah, seperti yang dicontohkan Sayyidatina Khadijah yang mengagumi kepribadian Rasulullah SAW dan mengutarakan perasaannya lebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan tata cara ta'aruf yang diperkenalkan oleh agama Islam, maka dari itu perempuan yang melamar laki-laki itu tidak mengapa, asalkan sesuai dengan cara agama Islam, cara yang halal, dan perempuan tidak harus selalu menunggu dilamar, karena ada kalanya mereka berhak melamar dan dilamar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal meminang, yaitu yang pertama, jangan malu untuk meminang dan jangan takut ditolak. Yang kedua yaitu jangan menggantungkan orang yang ingin meminang dan harus juga jelas dan memberikan jawaban yang pasti. Yang ketiga yaitu jangan ragu dan mencari yang baik. Jikalau ditolak juga bisa kita mencari yang lebih baik darinya. Yang selanjutnya yaitu ambil cara yang baik dan dalam meminang anak, jangan diperbolehkan pacaran sebelum menikah. Jadi harus dengan cara ta'aruf. Dan yang selanjutnya yaitu jangan langsung ambil keputusan, sebaiknya meminta petunjuk dari Allah SWT, seperti halnya contohnya sholat istikharah. Dan selanjutnya yaitu sebagai orang tua jangan mempersulit anaknya yang ingin menikah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun pernikahan. Ketika seseorang ingin menikah, maka ia telah memperbaiki setengah agamanya. Begitu keterangan berdasarkan hadis. Atas dasar ini, menikah tidak boleh dilakukan asal-asalan atau sembarangan, tapi harus sesuai dengan rukun nikah dan memenuhi persyaratan dalam pernikahan tersebut. Pernikahan Islam telah berlaku rukun dan persyaratannya yang harus ada agar pernikahan sah hukumnya di mata agama maupun di mata masyarakat dan di mata negara. Adapun rukun dan persyaratan pernikahan sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya mempelai laki-laki, dan yang selanjutnya dengan syarat yaitu tidak saling ihram kehendak sendiri, jelas orangnya lihat calon istrinya dan tidak ada hubungan mahram. Dan yang selanjutnya yaitu adanya mempelai wanita dengan syarat yaitu tidak sedang ihram, harus jelas orangnya, tidak dalam masa iddah dan jelas juga perempuannya. Yang selanjutnya yaitu jelas ada wali dengan syarat yaitu tidak dipaksa, merdeka laki-laki, tidak fasik ataupun tengah-tengah, tidak dalam keadaan ihram, beragama Islam dan tidak cacat indranya. Dan yang selanjutnya yaitu saksi. Syarat yaitu terdiri dari 2 orang dan distrik tidak bisa menjadi wali. Yang selanjutnya yaitu sikhot atau adanya ijab dan qabul. Dengan syaratnya yaitu tidak boleh menambahkan kata yang dapat melenceng dari kata ijab, tidak dijeda, tidak bisa, dan antara ijab dan qabul harus sesuai. Dan ini tadi rukun dan syarat nikah. Jika salah satu tidak dipenuhi, maka pernikahan tidak sah, dan rukun syarat ini tidak bisa ditawar dengan cara apapun. Jika tidak, maka nikah tersebut tidak sah. Materi yang selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Konsep ta'aruf dalam Islam adalah tata cara pernikahan Islami, maka tidak kalah penting untuk dipahami dari konsep pernikahan tersebut. Nah, poin penting dari video yang sudah saya lihat
yakni terdapat 5 hal yang harus diketahui dalam pernikahan Islam, yaitu yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama. Maksudnya yaitu karena menikah itu adalah suatu ibadah, jadi janganlah memulai ibadah dengan dosa yang disebabkan karena adanya pelanggaran agama. Ketika kita menjadi orang Islam, yang menjadi tradisi adat kita adalah Islam itu sendiri, bukan tradisi diislamkan, tetapi jadikanlah Islam itu sebagai tradisi. Intinya jangan memulai pernikahan dengan hal yang haram. Jangan ada kemaksiatan karena pernikahan itu adalah ibadah. Yang selanjutnya itu harus adanya wali. Tidak sah pernikahan siapapun tanpa adanya wali. Wali itu dari ayah kandung, jika sudah tidak ada maka boleh paman, kemudian jika tidak ada maka boleh juga saudara ayahnya, jika tidak ada juga maka boleh saudaranya. Nah, untuk seorang janda maka anak-anaknya lah yang sudah balik itu bisa juga menjadi walinya. Baik, yang selanjutnya yaitu harus ada mahar. Mahar itu adalah harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya suatu pernikahan itu sendiri. Yang selanjutnya adanya 2 orang saksi. Saksi harus ada 2 orang. Yang pertama, saksi di sini boleh siapa aja, yang penting mengerti dan berakal. Dan yang selanjutnya yaitu diiklankan. Maksudnya diiklankan yaitu seperti kita mensyiarkan, mengundang orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Rasulullah SAW pernah berkata, iklankanlah pernikahan walau hanya dengan seekor kambing saja. Yang materi yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Tentang wali dan saksi dalam pernikahan harus ada wali dan saksi agar pernikahan itu sah. Adapun hal-hal yang wajib kita ketahui tentang wali dan saksi yang harus kita ketahui yaitu yang pertama itu balik. Wali harus sudah balik, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua yaitu dia lelaki dan wali haruslah seorang lelaki. Yang ketiga yaitu merdeka. Wali bukan merupakan hamba sahaya. Dan yang selanjutnya yaitu agama sama agamanya. Seorang pengantin dan wali harus memiliki agama yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu bisa melihat ataupun menilai. Seorang wali juga itu harus bisa melihat dan menilai siapa yang akan menikahi anaknya, apakah ia laki-laki baik ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu bukan orang fasik yang bisa diterima persaksiannya, karena jika wali tersebut fasik maka kesaksiannya akan hilang. Namun ada perbedaan pendapat para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh apabila wali tersebut itu fasik, namun ada juga pendapat yang mengatakan itu tidak boleh. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang mahar pernikahan. Menikah dengan mahar kredit ataupun hutang, dan sebenarnya mahar kredit ataupun hutang itu boleh saja, sebab mahar dapat dibayar secara bertahap ataupun dicicil atau tidak tunai. Mahar tersebut juga boleh sebagian disegerakan maupun sebagian ditunda, karena mahar termasuk bayaran atau imbal balik yang terpenting mahar itu tidak memberatkan untuk mempelai laki-laki dan disetujui juga kepada mempelai perempuannya. Dan yang selanjutnya yaitu poligami. Jadi poligami adalah perkawinan seseorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dan perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa ayat 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanannya sejarah umat manusia, sehingga poligami itu bukanlah suatu tren baru yang muncul secara tiba-tiba. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar, dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat.
Di antara mereka juga ada yang melarang poligami kecuali karena terpaksa. Sebagian rukhsah dalam kondisi-kondisi tertentu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.